Halo semuanya, Eh, hari ini kami akan membahas tentang kewarganegaraan di era digital, khususnya mengenai etika dan tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi dan sosial media. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kita menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, bahkan untuk mencari hiburan seperti nonton ataupun membaca komik. Namun, sebagai warga negara, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab pula. Salah satu masalah yang banyak banget terjadi atau sering terjadi di dunia digital adalah hoax atau berita palsu. Hoax atau berita palsu ini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial jika kita langsung percaya dan membagikannya atau sharing kepada teman-teman kita. Informasi yang salah bisa menyebabkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di masyarakat. Contohnya, kayak ketika kita menerima sebuah berita dari WhatsApp atau IG, kita sebenarnya tidak langsung sharing ke teman-teman kita atau keluarga. Karena dari itu kita sangat membutuhkan literasi digital. Caranya cukup sederhana, yaitu mengecek sumber berita yang kita terima, melihat tanggal informasinya juga, dan membandingkannya dengan sumber lain yang terpercaya seperti detik.com ataupun berita-berita lainnya di internet. Jadi jangan percaya informasinya langsung di-sharing kepada teman-teman atau keluarga. Saya memiliki satu moto yang sangat menurut diri saya sangat saya tanamkan, yaitu ingat saring sebelum sharing. Jadi intinya saring dulu informasi yang kita terima. Kemudian jika memang terpercaya, kita bisa sharing kepada keluarga ataupun teman-teman kita mengenai berita tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selain masalah hoaks, kita juga perlu memahami etika digital. Etika digital adalah cara kita bersikap dan berkomunikasi dengan baik ketika menggunakan internet. Walaupun kita berkomunikasi melalui layar, kita tetap harus menghargai orang lain. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina, dan tidak menyebarkan kebencian. Salah satu contoh perilaku yang tidak baik di dunia digital adalah cyberbullying. Cyberbullying bisa berupa menghina seseorang melalui komentar, menyebarkan foto tanpa izin, memberikan ancaman, atau sengaja mempermalukan seseorang di media sosial. Terkadang pelaku menganggapnya hanya sebagai candaan, namun bagi korban hal tersebut bisa sangat menyakitkan. Jadi sebelum berkomentar atau mengunggah sesuatu, kita harus memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Etika dalam dunia digital juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya sila kedua, yaitu mengajarkan kita cara untuk menghargai, memperlakukan orang lain secara manusiawi. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga perasaan dan tidak menyebarkan konten yang dapat memecah belah masyarakat. Sedangkan sila keempat mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat dengan bijaksana dan tetap menghargai pendapat orang lain. Jadi nilai Pancasila tetap penting bagi dunia nyata maupun dalam dunia digital. Privasi dan data pribadi. Selain etika, kita juga harus memperhatikan privasi dan keamanan data pribadi. Saat menggunakan internet, kita sering membagikan informasi seperti nama, nomor telepon, foto, lokasi, atau data akun. Kita harus berhati-hati karena data tersebut dapat disalahgunakan. Karena itu, jangan sembarang memberikan data pribadi dan gunakan password yang kuat untuk menjaga keamanan akun. Penggunaan AI. Di era digital saat ini, teknologi artificial intelligence atau AI juga semakin banyak digunakan. AI dapat membantu kita dalam belajar, mencari informasi, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan. Namun, AI harus digunakan secara bertanggung jawab. Misalnya, dalam mengerjakan tugas, kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mencari ide atau memahami materi. Tetapi kita tetap harus memeriksa kebenaran informasinya dan tidak hanya menyaring jawaban AI begitu saja. Dengan begitu, kita tetap menggunakan kemampuan berpikir kita sendiri.
Kesimpulan dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa menjadi warga negara di era digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi. Kita juga harus mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.